Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami ucap syukur Engkau memberikan kami alat untuk bertempur melawan kuasa kegelapan, bertempur melawan pikiran, perasaan-perasaan jahat, bertempur dengan ketidakpastian dalam pikiran kami, terutama di zaman ini, di mana kami begitu banyak mendapatkan informasi lewat HP, sehingga kepala kami seringkali capek, letih. Bantu kami ya Bapa untuk menyerahkan hidup kami ke dalam kasih Tuhan. Dalam rosario yang kami doakan, terpujilah namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan, memperingati rosario. Sekali lagi rosario. Dan rosario ini menjadi senjata yang Tuhan berikan kepada kita untuk melawan kuasa kegelapan. Jangan Anda pikir kuasa kegelapan itu iblis, setan, meskipun itu benar. Tapi kuasa kegelapan dalam zaman ini adalah di mana pikiran kita menjadi pikiran yang mudah putus asa. Pikiran kita yang mudah menyerah. Pikiran kita yang mau menghancurkan orang lain. Pikiran kita yang capek, letih karena pengaruh-pengaruh dari zaman, pengaruh-pengaruh dari HP yang membuat kita menjadi letih dan capek. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kenapa saya katakan demikian? Karena sekali lagi pikiran kita itu sudah banyak dipengaruhi, sudah banyak dirusak oleh HP, bukan karena isinya juga, meskipun isinya juga seringkali merusak, tapi juga karena magnetik, daya magnet dari listrik yang dalam HP itu mengusap pikiran kita, otak kita, syaraf kita. Ya. Itulah yang kita sebut dengan brain rot. Dan ini sungguh-sungguh terjadi karena orang sudah terpukau, orang sudah terjangkiti, orang sudah dirusakkan, orang menjadi adiktif dengan HP itu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Anda bayangkanlah, Anda buka TikTok 1-2 menit, Anda ingat apa yang dikatakan? Tidak, capek, letih. Nah, karena itulah saya ingin mengajak Anda untuk mengerti dan memahami bahwa rosario ini adalah senjata kita. Ya. Maka senjata kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang dahsyat. Ya. Nah, saya mau mengajak Anda sekali lagi untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Seorang kudus yang akan dikanonisasi pada tanggal 15 Oktober yang akan datang oleh Paus Bartolomeo. Bartolomeo adalah seorang imam gereja setan. Jadi Anda bayangkan seorang imam gereja setan, seorang yang mengabdi setan iblis, bukan Tuhan, tapi setan iblis dan segala macam. Sampai akhirnya pada suatu saat dia mengalami suatu krisis yang luar biasa. Krisis yang luar biasa. Akhirnya dia datang kepada seorang pastor dan pastor itu mengatakan berdoalah rosario. Dia berdoa rosario, dia lepas dari kuasa kegelapan itu, dia lepaskan semua itu meskipun tidak mudah. Karena iblis tidak suka bahwa kita lepas dari dirinya. Sekali lagi, iblis tidak suka bahwa kita lepas dari dia. Karena itulah kita dipengaruhi pikiran, perasaan, dan dihancurkan oleh semua yang oleh yang jahat itu. Maka dia terus setia, tekun, dan dalam perjuangan dan prosesnya itu dia tekun terus akhirnya dia lepas sungguh-sungguh dari kuasa kegelapan itu. Dan apa yang menariknya ya adalah setelah itu dia mendapatkan inspirasi. Inspirasi apa? Dia mulai mengajak orang-orang dari kota Pompei di Italia. Kota Pompei ini kota yang dihancurkan oleh Gunung Pompeius, ya, Gunung Pompeius yang meledak beberapa ratus tahun yang lalu sehingga kota itu menjadi kota yang mati, hampir mati sama sekali. Lalu dia pelan-pelan mengembalikan kota Pompei itu, lalu mengembalikan kota Pompei itu dengan berdoa rosario dan mengajak orang berdoa rosario. Tahukah Anda, kota itu sekarang menjadi kota yang hidup. Ya, bayangkan kota yang hidup, bukan 1-2 orang yang hidup, tapi kota yang hidup, yang sungguh-sungguh hidup, dan dibangun suatu basilika yang dipersembahkan kepada Maria Ratu Rosari sampai sekarang. Saudara terkasih, jadi sekali lagi si iblis itu takut dengan Bunda Maria. Kalau kita berdoa 1 kali salam Maria,
maka iblis itu bablas, amblas. Nah, karena itulah maka di bulan Rosario, bulan Oktober ini kita diajak untuk berdoa Rosario. Berdoalah setiap hari Rosario. Ya, kalau bisa. Bukan kalau bisa, tapi doa Rosario setiap hari. 4 peristiwa kalau bisa. Yang saya maksudkan. Tapi kalau nggak bisa 1 kali Rosario setiap hari. Kalau tidak bisa Rosario 1 kali, 10 kali Rosario, 10 kali Bapa Kami dan Salam Maria. Kalau tidak bisa 5 kali Bapa Kami dan 5 kali Salam Maria. Kalau tidak bisa lagi 3 kali Bapa Kami, 3 kali Salam. Jadi jangan pernah lepaskan doa Salam Maria, Bapa Kami setiap hari. Itulah kekuatan kita. Dan dahsyatnya luar biasa. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, ada banyak contoh, ada banyak hal yang bisa mau sampaikan sehubungan dengan Rosario. Tetapi sekali lagi, tidak bisa tidak. Di bulan Maria Rosario ini, semoga Anda dan saya dan kita semua berdoa Rosario, bukan hanya kepentingan diri kita sendiri. Semakin kita banyak berdoa untuk kepentingan dunia, kepentingan siapapun, Tuhan akan memberikan rahmat berlimpah. Sekali lagi, doa kita bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dunia, untuk gereja, untuk siapapun. Untuk anak kita, cucu kita, dan siapapun. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat kepada Anda dan kita semua untuk setia dalam berdoa Rosario. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.